Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak Bapak semuanya yang berhadir pada siang hari ini. Saya lihat memang semuanya anak-anak Bapak ini walaupun cuacanya lagi panas tapi semangatnya tetap membara. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Baik, untuk saat ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Suhartono. Silakan Ananda Suhartono untuk membawa doa. Silakan. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih Ananda Suhartono yang sudah membawakan doa. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, kita sebelum mulai pelajaran juga alangkah baiknya kita bertadarusan sebentar untuk supaya kita lebih konsentrasi lagi untuk mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Baik, di sini Bapak buat sebuah ayat ya, yaitu tentang surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi marilah kita sama-sama membaca. Anak-anak nanti semuanya mengikuti apa yang Bapak bacakan. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu majalis Fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Wa idza qila unshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dengan tadarusan ini kita menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baru Bapak absen.
dari jumlah kita yang 20 orang ya, di kelas 9 ini dari jumlah kita yang 20 orang, hanya 15 ini yang hadir. 5 lagi kemana ya? Ketua kelas, Soehartono, mana anggotanya Ya, nih? Pak. Ada yang izin, Pak. Apa kira-kira alasannya, Pak? Ada Soehartono? yang sakit, Pak. Sakit. Kemudian? Ada yang ke kamar mandi, Pak. Oh, Sakit iya. perut katanya. Oke, terima kasih Ketua kelas ya. Mudah-mudahan kita Ya, semuanya Pak. mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, selanjutnya untuk pertemuan kita dengan materi pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Namun sebelumnya pada minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang ilmu juga, yaitu yang berkaitan dengan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang sudah kita bacakan tadi. Oleh karena itu, selanjutnya di bab ke-6 ini akan diperjelas lagi mengenai pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu, tetapi berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, anak-anak sekalian, di sini akan Bapak bacakan kompetensi dasar dari materi kita, yaitu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rahul Muslim. Ya, selanjutnya indikatornya ataupun ketercapaian pembelajaran kita pada siang hari ini nanti adalah membaca hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan mencari ilmu dengan lancar. Kemudian yang kedua, mengartikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan mencari ilmu dengan benar. Kemudian menganalisis isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan mencari ilmu. Dan yang terakhir kita simpulkan nanti isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan mencari ilmu. Gimana anak-anak? Bisa kita mulai lagi. Kita di sini ke materi inti ya, ke materi inti, yaitu yang pertama kita tadi membaca hadis bersama-sama ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kita pertama-tama sekali harus bisa lancar ya, dan fasih dalam membaca hadis itu. Membaca hadis tentang keutamaan mencari. Yang sudah kita bacakan pertama tadi, yang sudah Bapak bacakan, yaitu tentang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Oke. Kemudian coba kita baca bersama-sama ya, anak-anak sekalian ya. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Ya, Pak. 1, 2, 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Coba Ananda Enina Pisah, coba Ananda bacakan dulu sekali lagi tentang hadis ini. Coba sekali baca. Silakan. Gimana Ananda ini? Oh, kita ganti. Mana kelompok putrinya ini? Ya. Ananda Muhammad Kudus, coba baca Mang, baca nak sekali lagi nak. Iya Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yahtamisu
man halallahu ilal jannah rawahu Muslim. Iya, bagus, lancar sekali membacanya, ya. Kemudian kalau kita artikan ya anak-anak sekalian, kalau kita artikan bahwasanya hadis ini adalah siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Inilah istilahnya kalau kita bilang susah-susah kita menuntut ilmu, pada akhirnya nanti yang kita tuju adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, dan pastinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makasih Ananda Muhammad Kudus tadi ya sudah membacakan hadis dengan benar. Kemudian inilah salah satu juga keutamaan dari mencari ilmu. Di sini Bapak terangkan, Bapak bacakan dulu ya. Ternyata menuntut ilmu itu adalah sebuah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu seseorang akan memahami perkara agama ini dengan sahih atau benar. Namun sayang, rasa malas kerap kali menimpa penuntut ilmu dengan mengatasnamakan lelah atau penat. Kemudian ia berhenti dan tanpa sadar malah menjauh dari jalan yang benar. Baik, coba Ananda Marwan, kira-kira dari keutamaan mencari ilmu itu apa yang bisa Ananda ambil intisari ataupun hal yang penting dari keutamaan mencari ilmu ini? Kita masuk surga, Pak. Masuk surga. Kemudian dengan jalan apa? Dengan jalan menuntut ilmu, Pak. Iya, benar. Berarti kalau kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka itu adalah salah satu jalan kita untuk menuju surga. Surga. Ya, baik. Tapi jangan salah ya anak-anak ya, kita tidak akan bisa mencapai surga kalau kita merasakan apa? Merasakan malas. Nah, ini adalah salah satu sifat yang harus kita hindari supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, itu anak-anak ya. Kemudian ini ada salah satu juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, bahwasanya surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat atau hawa nafsu. Ya, sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah ini bahwasanya surga itu adalah tempat orang-orang yang benar-benar penuntut ilmu, salah satunya, dan lainnya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita di neraka, kalau kita masuk di neraka, berarti kita itu termasuk orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Ya, gimana anak-anak sekalian? Semangat. Masuk surga, Pak. Ya, Semangat. Walaupun ini cuaca kita hari ini sangat-sangat panas, tapi ya harus tetap semangat supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Kemudian kemudian anak ini dikatakan juga, dijelaskan di sini bahwasanya seorang penuntut ilmu itu haruslah menguatkan niatnya, tetap berjalan di jalan menuju surga, jangan sampai dikalahkan oleh syahwat atau hawa nafsu yang mengantarkan nafsu. Nauzubillah min dzalik. Baik, anak-anak sekalian. Kemudian di sini ada ini salah satu juga tadi keutamaan dan ilmu. Di sini ada 8 tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Kita singkat aja. Ini ada yang pertama adalah sambil dicatat sambil dicatat, diambil penanya, bukunya sambil dicatat. Nanti Bapak tanya. Iya, Bapak. Bapak tanya nanti, apa keutamaan menuntut ilmu yang pertama? Ya, tahu apa nanti ya? Tanya nanti. Catat dicatat. Kemudian yang pertama adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu apa keutamaan orang menuntut ilmu? Yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Ya.
Ini ayatnya tadi ya, yang sudah kita bacakan di tadarusan tadi. Nah, ini ayatnya. Apa artinya? Coba dibaca dulu Ananda Umi, ya Umi Nafisa. Dibaca nah. Apa arti dari ayat Quran surah Al-Mujadilah ayat 11? Artinya ya. Kayaknya yang Putri kurang semangat, Pak Iya, Guru. kurang semangat ini yang Putri ini, Mas. Biar saya yang baca, Pak Guru. Oke, silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, Ya, apabila dikatakan kepadamu, ya. dari berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya. Dan apabila dikatakan, mana Pak Guru? Kemudian, dan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. iya. Itulah artinya. Jadi dari arti ayat Al-Quran ini, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yang perlu kita garis bawahi adalah apa kira-kira? Ada yang tahu yang mau kita garis bawahi tentang hal penting di Utul ilma. apa? Utul ilma darajat. Iya, benar sekali. Itu tentang Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut berilmu. Nah, itu dia. Derajat orang yang menuntut ilmu itu sangat-sangat tinggi. Derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagus. Kemudian yang kedua yaitu keutamaan menuntut ilmu. Ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, ini hadisnya. Coba Ananda Agus Sutrisno, tolong dibacakan. Iya, Pak. Lafalnya ya, Pak. Ya, hadisnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salati sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu rawahu Muslimun. Ya, bagus. Nah, ini memang luar biasa nih Ananda Agus Trisno nih. Alhamdulillah. Jadi sekalian nih Ananda Agus Trisno, coba dari yang Ananda cermati dari arti hadis riwayat Muslim ini, kira-kira tentang apa ini yang kita bahas dalam pembahasan kita ini? Yang poin keberapa ini kira-kira? 3 amalan yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua apa itu yang kedua? Pak. Apa itu yang kedua? Ya, ilmun yuntafa'u bihi. Iya, artinya Pak? Artinya Ilmu yang bermanfaat. Ilmu pengetahuan yang dapat memberi manfaat ataupun faidah pada dirinya ataupun kepada orang lain. Ya, bagus. Itulah dia salah satu amalan ya, amalan yang tidak terputus pahalanya sampai akhir hayat kita, sampai kematian kita. Ya, baik, terima kasih ya Ananda Agus Sutrisno. Oke. Kemudian kita lanjut yang untuk keutamaan ilmu yang ketiga. Di sini singkat aja Bapak jelaskan bahwasanya yang ketiga adalah orang berilmu adalah orang yang takut pada Allah. Jadi orang yang takut pada Allah ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 28. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Itulah kita orang-orang yang berilmu ini ya, kita orang-orang yang berilmu itu adalah harus takut kepada Allah dalam artian kita takut untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan
perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Itulah rasa takut kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian, yang keempat ya, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah pada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dia akan dianugerahi karunia yang banyak, akan dianugerahi nikmat-nikmat yang banyak. Baik. Ya, selanjutnya yang kelima ya. Keutamaan untuk ilmu yang kelima. Yang kelima, ilmu adalah tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Ini dalilnya diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham tentang agamanya. Yang keenam, diperbolehkan hasad kepada ahli ilmu. Dalilnya adalah juga dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang Allah beri harta dan ia menggunakan dalam kebenaran, serta orang-orang yang diberi karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, lalu ia mengamalkan dan mengerjakan. Begitu tinggi sekali ini derajat orang yang berilmu. Baik itu dari Al-Quran, dalilnya, maupun dari hadis. Sangat beruntunglah kita salah satu orang-orang yang penuntut ilmu. Al-Mujahid. Ya. Kemudian yang keutamaan menuntut ilmu yang ketujuh, yaitu malaikat akan membentangkan sayap terhadap penuntut ilmu. Dan yang kedelapan yaitu ahli ilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Baik anak-anak sekalian, dari 8 keutamaan menuntut ilmu tadi yang sudah kita bahas ya, dari pertama sampai ke 8, sudah pasti di situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah intisari bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah mempunyai derajat yang tinggi. Nah, intisari dari materi kita yaitu kita akan tahu keutamaan penuntut ilmu. Ya. Apa itu yang pertama? Ditinggikan apanya? Derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kedua? Amalannya tidak terputus. Amal yang tidak terputus. Ya, kemudian orang yang takut kepada Allah. Ya, selanjutnya dan diakhiri dengan sebagai apa? Sebagai amal jari. Pahalanya terus mengalir sampai akhirat. Ya, bagus sekali anak ini. Rajin semua ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya di sini Ustaz, Bapak buat sebuah kesimpulan ya. Bapak buat 2 kesimpulan tentang materi kita. Coba Ananda Siswanti ya, silakan baca dulu kesimpulannya, Nak. Kesimpulannya. Baik, Pak. Kesimpulan. Ilmu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Untuk mendapatkannya bukan sekedar memerlukan niat dan usaha. Namun, doa dan permintaan untuk mendapatkannya juga harus selalu dipanjatkan. Salah satunya adalah doa yang kerap kali kita baca ketika zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal
dan amal yang diterima. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Ananda Siswanti. Semangat ini. Balik. Mudah-mudahan dengan membaca kesimpulan ini Ananda semua menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Oke, Ya Rabbal sebelum Alamin. Bapak akhiri, Bapak ini mau ngasih sebuah kata-kata motivasi. Semoga kita lebih makin semangat lagi, makin bergairah, makin rajin belajarnya. Iya. Kata-kata motivasinya, semangatlah dalam menuntut ilmu dan buanglah rasa malas. Niatkan setiap langkah ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Amalkan setiap ilmu yang kamu miliki di dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah agar selalu dikaruniakan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Terutama ilmu yang dapat mengantarkan dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kira-kira dari penjelasan kita, penjelasan Bapak tadi dari pertama sampai terakhir, sudah jelas atau masih ada kira-kira yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas, Pak. Jelas ya, ya. Jelas semuanya. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri materi kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada anak-anak semua. Insyaallah kita akan bertemu kembali di minggu depan. Oke, Bapak akhiri ya pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan manfaat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.